81. Bian menatap rumah di depannya. Rumahnya mirip dengan rumah Eyang Dira. Dari segi bangunan, mewah dan luasnya hampir sama. Ayo turun jangan bengong saja. Iya sayang, aku hanya heran saja. Keluarga Sanjaya gak hanya kompak tapi seleranya juga hampir sama. Maksudnya rumah ini? Iya, rumah ini ada bukan karena selera sama, tapi karena anak mendiang Popa itu ada dua dan dua-duanya laki-laki. Jadi biar gak saling cemburu, mendiang Popa sengaja membuatkan rumah gak berjauhan dan dengan modal yang sama juga. Jadi bukan karena seleranya yang sama. Berarti kalau anak laki-laki kita ada 4, harus dibuatkan 4 rumah yang sama juga dong sayang. Apaan sih, udah ayo turun. Ujar Dara salah tingkah. Bian tersenyum melihatnya. Bian ikut turun dan mengikuti langkah Dara. Sayang, ujar Bian mengulurkan tangannya. No di sini banyak keluargaku. Ujar Dara. Baiklah, ujar Bian mengalah. Mereka jalan beriringan masuk ke rumah. Sayang ketuk pintu dulu, ujar Bian saat Dara nyelonong masuk saja. Gak usah udah biasa, ayo masuk. Bian kembali menurut. Assalamualaikum, Dara pulang, ujar Dara. Waalaikumsalam Kak Dara. Bian, ujar Fahrul datang dari ruang tengah. Fahrul menyambut senang Dara dan Bian. Fahrul salim pada Dara, dan tos ala cowok dengan Bian. Bian, tumben datang ke rumah, gimana kakinya apa sudah sembuh? Bian tersenyum kecil, dia senang calon adik iparnya perhatian padanya. Iya, kaki saya sudah lumayan baik. Ini kami bawa ayam crispy kesukaan kamu, ujar Bian sambil memberikan 1 kontong belanjaan untuk Fahrul. Ada kentang gorengnya juga gak? Ada, saus. Di dapur banyak Fahrul, kamu ini. Pis kakakku, ujar Fahrul tersenyum. Bilang makasihnya belum, ujar Dara. Iya, terima kasih banyak Bian, semoga rezekinya semakin lancar. Sama-sama Fahrul. Fahrul Grandma dan Grandpa sudah pulang. Belum, terus kamu sama siapa saja di rumah? Ayah dan bunda, mereka ada di ruang tengah. Dara tersenyum senang, itu berarti Ayunda sedang pergi. Dara berharap semoga saja pulangnya setelah dia pergi. Fahrul ambilkan saus ghee, Kak juga mau makan, Kak juga ada bawa pizza ini. Ujar Dara. Oke Kak, yuk kita temui ayah dan bunda. Semangat Dara. Bian mengangguk. Assalamualaikum ayah, bunda, ujar Dara mempercepat langkahnya. Waalaikumsalam, prinsesnya ayah, ujar Yudi sambil merentangkan tangannya. Dara berlari kecil dan langsung masuk pelukan ayahnya. Ayah Dara kangen banget. Ayah juga princes, ujar Yudi mengeratkan pelukannya dan mengecup rambut Dara. Dea yang duduk di samping Yudi tersenyum dan ikut mengusap rambut panjang Dara. Bian masih berdiri di tempatnya, dan ikut tersenyum melihat Dara dan keluarganya. Terlebih saat melihat tatapan sayang Dea. Bian sangat yakin sekalipun Dea hanya ibu sambung Dara, dia tulus sayang pada Dara. Yudi sampai memeluk gemas Dara, menggoyangkannya ke kiri dan kanan. Senyum Dea makin mengembang. Dea menoleh saat merasakan seolah ada yang memperhatikan mereka. Bian, kaget Dea. Yudi ikut menoleh. Ujar Yudi dan melonggarkan pelukannya pada Dara. Malam tante, om, ujar Bian berusaha seramah mungkin. Iya malam. Dara melepas pelukannya ayahnya. Salim dulu dong. Harus hormat pada orang tua, ujar Dara. Ujar Yudi dan seketika menatap anaknya. Iya ya hehe, kenalkan ini Bian pacar Dara, ujar Dara tersenyum malu. Pacar, om, ujar Bian mendekati Yudi. Ada perasaan gugup di hatinya. Iya ayah, itu Bian mau salim sambut tangannya dulu, ujar Dara kemudian pindah duduk di antara ayah dan bundanya. Iya, ujar Yudi menatap Bian dan memperhatikannya. Ini bukan hal pertama bagi Yudi.
Dia sudah beberapa kali berkenalan dengan pacar anaknya Ayunda. Ditambah lagi dia juga sempat cerita padanya kalau Dara sedang dekat dengan Bian. "Tante," ujar Bian beralih salim pada Dea. "Iya Bian, gimana kaki kamu sudah sembuh?" "Iya sudah tante, hanya saja belum diizinkan capek dulu." "Syukurlah kalau begitu. Silakan duduk Bian." "Iya tante terima kasih. Ini kami ada bawa makanan untuk om dan tante," ujar Bian sambil memberikan makanannya. "Terima kasih banyak Bian." "Sama-sama tante. Dara siapkan dulu ini makanannya nak, dan minta bibi buatkan minum untuk kalian." "Oke bunda, Kap," ujar Dara mengecup pipi bundanya. "Ai, aku ke belakang dulu." "Santai saja oke, gak usah tegang begitu wajahnya. Ayah juga jangan galak-galak, oke ya?" "Iya Princess. Sekalian buatkan kopi untuk ayah. Ayah rindu kopi buatan Princess." "Oke ya," ujar Dara kemudian melangkahkan kakinya. "Sudah berapa lama pacaran dengan Dara?" tanya Yudi langsung to the point. 3 hari om." 3 hari, kaget Yudi. "Iya om, saya serius pada Dara, karena itu saya langsung menemui om dan tante, untuk meminta izin." "Meminta izin untuk apa? Apa kamu ingin menikahinya?" "Bukan om, saya dan Dara belum ada kepikiran ke arah sana. Masih banyak yang ingin kami raih. Kami juga ingin lebih saling mengenal lebih dekat lagi. Saya hanya ingin minta izin untuk menjaga Dara, dan menjadikannya satu-satu wanita dalam hidup saya." Yudi kembali menatap Bian. Dia laki-laki dan dia bisa merasakan ketulusan dari kata-kata Bian. Yudi teringat dengan cerita istrinya tentang Bian. Cukup banyak yang dia ceritakan padanya. "Bian bisa kita bicara berdua. Ada yang ingin om bicarakan dengan kamu." "Tentu saja bisa om." *****. Yudi membawa Bian ke ruang kerjanya yang di lantai 2. "Ini minum dulu Bian, bukannya gak usah tegang begitu," ujar Yudi sambil memberikan 1 gelas air mineral. Kemudian duduk di sofa depan Bian. "Iya om, terima kasih om. Om sudah banyak dengar cerita tentang kamu dari Dea. Gimana kabar mantan istri saya?" tanya Yudi tanpa basa-basi. Bian menatap pada Yudi. Dia tidak menyangka ayah Dara to the point ini orangnya. "Dia baik om, yakin kamu?" Bian mengangguk. "Syukurlah kalau dia baik. Ada berapa anak kandungnya selain Dara?" "Hanya 1 om." "Di mana dia sekarang?" "London. Dia baru masuk kuliah tahun ini." "Laki-laki atau perempuan?" "Laki-laki." "Apa kamu dekat dengannya?" Bian menggeleng. "Kapan kamu terakhir komunikasi dengannya?" Bian menatap Yudi. "Gak pernah sama sekali komunikasi om." "Berarti kamu tidak punya nomor ponsel?" Bian kembali menggeleng. "Apa kamu membencinya?" "Jujur Bian." Bian mengangguk perlahan. "Apa karena dia anaknya Ayu dan Agung Purnama makanya kamu membencinya?" Bian kembali mengangguk. "Gak hanya itu juga om, dia bisa mendapatkan apa saja yang diinginkannya dengan mudah. Padahal dia anak yang sangat nakal. Usianya bahkan masih sangat muda tapi dia sudah sering mabuk-mabukan dan main perempuan." Yudi menarik nafas pelan. "Saya mengerti perasaan kamu sebagai seorang anak, Bian. Bian, jika om meminta kamu bersikap baik padanya dan mulai memperdulikannya, apa kamu mau?" Bian kembali menatap Yudi, dan menggeleng pelan. Yudi tersenyum tipis. "Sudah om duga. Om tidak akan menyalahkan kamu, om mengerti posisi kamu. Om meminta ini sebenarnya untuk membantu Dara juga." "Membantu Dara?" bingung Bian. Yudi mengangguk. "Om sudah ada dengar tentang penolakan Ayu pada Dara dan dia juga sama sekali tidak mengenali Dara. Om gak kaget. Dari Dara lahir, Ayu memang tidak pernah peduli pada Dara. Jangankan menyusui, memberi nama Dara saja dia tidak mau. Hatinya memang sangat keras pada Dara. Separah itu om." "Ya, makanya om gak pernah berniat mempertemukan Dara dengan ibu kandungnya. Om gak mau Dara jadi sedih. Begitupun dengan saat ini,
Om yakin sekalipun Ayu sudah tahu Dara anak kandungnya, dia gak akan mudah menerima Dara. Itulah kenapa Om minta kalian mencoba mendekatinya dari adiknya Dara, dan Om ingin kamu yang memulainya terlebih dulu. Satu lagi, Bian gak rugi kalau kamu berdamai dengannya. Bisa dibilang dia masih sangat muda dan labil. Suatu saat jika dia sudah mulai berpikir dewasa, dia pasti akan mengingat siapa yang sudah mendukungnya dengan tulus. Kalian bahkan bisa jadi saudara yang saling mendukung. Bian kembali menatap Yudi. Terima kasih Om, terima kasih untuk nasihatnya. Saya mulai sadar kalau selama ini saya yang terlalu egois. Hati saya juga terlalu dipenuhi dengan kebencian. Om sangat maklum Bian, dulu Om juga saat seusia kamu juga masih sangat labil. Om bahkan sempat membuat kesalahan terbesar dalam hidup Om. Tapi beruntungnya Om cepat menyadari semuanya dan berusaha memperbaikinya. Iya Om, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih sudah mau berbagi pengalaman dan memberi masukan, juga menerima saya. Kata siapa saya mau menerima kamu? Oh Om, gugup Bian dan seketika menatap Yudi. Bersambung, 82. Yudi tersenyum. Tidak semudah itu saya menerima kamu anak muda, ujar Yudi. Berarti Om menolak saya? Tanya Bian menelan ludah gugup. Tidak juga, saya baru bisa benar-benar menerima kamu menjadi calon menantu saya, asal kamu bisa memenuhi syarat. Syaratnya apa saja Om? Saya pasti akan berusaha semampu saya memenuhi syarat dari Om. Yakin kamu? Tentu saja saya sangat yakin Om. Bagus. Pertama, jangan sampai kamu merusak Dara. Peluk dan cium dalam berpacaran itu memang sudah biasa, tapi jangan sampai kalian berbuat lebih. Om dulu termasuk orang yang jahat saat pacaran. Om sempat merusak perempuan yang sangat Om cintai. Om sangat menyesal. Beruntungnya Om, mantan Om akhirnya mendapat pasangan yang jauh lebih baik dari Om. Kehidupan rumah tangga mereka juga sangat bahagia. Jadi Om tidak perlu dihantui rasa bersalah. Om gak mau itu terjadi pada kalian, terutama Dara. Sudah cukup kesedihan Dara karena ulah mama kandungnya, dan Om gak mau dia sedih karena hal lain lagi. Sudah begitu banyak kesalahan saya di masa lalu, dan saya tidak mau mengulangnya lagi. Om percaya pada saya gak mungkin merusak Dara. Sekalipun saya lebih lama tinggal di luar negeri, saya bukan penganut budaya luar, Om. Mendiang Momi saya juga berpesan pada saya, sekalipun saya sangat mencintai seorang gadis, jangan sampai saya melakukan hubungan badan sebelum kami menikah secara sah di mata hukum dan agama. Saya sangat menyayangi mendiang Momi saya, jadi saya gak mungkin membuatnya kecewa. Yudi merasa lega mendengar. Bagus. Saya pegang kata-kata kamu. Iya Om. Yang kedua, Om gak mau ada perempuan lain di sisi kamu selain Dara. Mungkin bagi sebagian laki-laki di luar sana memiliki pacar lebih dari satu itu hal biasa, tapi tidak bagi Om. Om sangat tahu karakter Dara, tingkahnya juga lurus-lurus saja. Dia terlihat kuat di luar tapi rapuh di dalam. Jadi saya gak akan bisa terima siapapun laki-laki yang menyakitinya. Kami sama Om. Saya juga gak berminat punya perempuan lebih dari satu. Saya sangat tahu penderitaan mendiang Momi saya karena perempuan lain. Jadi saya gak mungkin membuat perempuan yang saya cintai bernasib sama seperti mendiang Momi saya. Kamu sepertinya sangat menyayangi mendiang Momi kamu. Tentu saja Om, dia yang selalu ada buat saya dan dia adalah segalanya buat saya. Saat saya harus kehilangan Momi, adalah titik terendah dalam hidup saya, dan begitu banyak hal menyakitkan yang saya alami. Saya gak ingin mengalami kejadian menyakitkan itu lagi Om. Sudah saatnya saya bangkit. Yudi kembali menatap Bian. Om tidak menyangka kamu bisa berpikir sedewasa ini. Hanya akhir-akhir ini saja Om, tadinya juga saya gampang ngedrop dan ingin menyerah. Tapi sekarang semua berubah setelah bertemu dengan Dara. Saya seakan memiliki tujuan hidup. Saya ingin membahagiakan Dara Om.
Tapi Dara statusnya hanya sebagai pacar kamu, dan bukan istri kamu. Saya tahu Om, sekalipun kami baru tahap pacaran saya serius dengannya. Jika saja dia bukan dari keluarga berada dan terpandang, saya mungkin akan segera menikahinya. Masalahnya Dara berasal dari keluarga terpandang, jadi saya gak mungkin melakukannya. Saya ingin memantaskan diri terlebih dulu agar pantas bersanding dengannya dan layak menjadi menantu Om. Yudi kembali tersenyum mendengarnya. Orang yang menjadi menantu saya tidak harus orang hebat dan punya banyak harta, tapi ya harus realistis juga. Kita hidup gak bisa makan cinta saja, kita juga butuh uang untuk makan dan yang lainnya. Iya Om, maka dari itu saya ingin lebih bekerja keras lagi. Supaya kelak saya selalu ada uang untuk memenuhi semua kebutuhan Dara, dan membelikan apapun yang jadi keinginannya. Yakin kamu hanya untuk Dara? Apa kamu gak ingin memiliki banyak uang untuk menyenangkan diri kamu sendiri juga? Bian menggelengkan kepalanya. Saya sudah lelah hidup sendirian Om. Sekalipun saya punya uang yang banyak dan bisa melakukan ini dan itu, tapi rasanya sangat hampa. Om mengerti Bian, dan Om cukup bangga dengan kejujuran kamu. Apakah itu berarti saya sudah memenuhi syaratnya? 55%. Kamu harus usahakan supaya menjadi 99%. Jika sudah 99%, kamu baru bisa menikahi anak saya. Bian tersenyum tipis. Saya pastikan akan menjadikannya 99% Om. Ujar Bian mantap. Bagus, dan teruslah berusaha. Satu lagi, berhubung kamu adalah calon menantu saya, jika kamu butuh bantuan jangan segan-segan menghubungi saya. Sebisa mungkin saya akan bantu. Ini beneran Om. Yudi mengangguk. Jika saya mau buat perusahaan baru, apa Om bersedia membantu saya? Saham 50% untuk saya. Bian melotot. Om, jangan begitu. Saya berniat membuat bisnis baru bersama teman saya. Jika Om minta 50% gimana dengan nasib kami? Saya bercanda Bian, kamu ini serius sekali. Begini saja, kamu bisa ajak David anak Om untuk bekerja sama. Dia cukup pintar mencari investor. Om juga akan membantu kalau kalian butuh bantuan lain. Apalagi kalau kalian butuh uang untuk pinjaman modal, Om bisa bantu untuk mencairkannya. Beneran Om, terima kasih banyak Om. Yudi mengangguk. Sama-sama. Sementara itu di ruang tengah tampak Dara dan Fahrul duduk lesehan sambil menikmati makanan yang dibawa Dara dan Bian. Kak Dara, kenapa Ayah dan Abian lama sekali ngobrolnya? Mereka ngobrolin apa sih, dan kenapa juga harus di ruang kerja Ayah? Perasaan kalau pacar Kak Ayunda datang, gak pernah sampai dibawa ke ruang kerjanya. Ujar Fahrul sambil makan ayam crispy-nya. Beda nak, pacar Dara kan sudah cukup dewasa dan profesinya juga sama dengan Ayah. Sedangkan pacar-pacar Ayunda kebanyakan masih mahasiswa. Belum bisa diajak bicara serius. Palingan Ayah bisa memberi sedikit nasihat saja pada mereka. Ujar Dea. Kenapa harus ngobrol serius? Memangnya Kak Dara sudah mau nikah? Kak Dara jangan terlalu cepat nikahnya. Puas-puasi dulu masa mudanya. Masa muda gak akan datang dua kali Kak. Siapa yang mau nikah Fahrul? Kamu ini ada-ada saja. Baru juga pacarannya. Siapa tahu kan? Soalnya Kak, Fahrul perhatikan itu Abian udah pingin banget kawin itu. Fahrul, Bunda lihat ini anaknya Bunda. Masih kecil udah ngomongin kawin saja. Ujar Dara mengadu. Gak apa-apa nak, adik kamu mungkin abis mimpi basah. Bunda enggak ya, Fahrul udah lama mimpi basah. Benarkah? Sama siapa? Tanya Dara. Anya Geboy. What? Si pelakor itu. Bunda anaknya suka sama pelakor Bunda. Habisnya si pelakor lebih buhai sih. Buhai. Bunda ini anaknya gak bisa dibiarkan, ini udah mengerti bohai. Puk. Dara memukul Fahrul dengan sofa bantal. Hei Kak Dara. Protes Fahrul tidak terima. Biar pikiran kamu bersih gak mikirin si buhai terus. Puk.
ujar Dara dan kembali memukul Fahrul. Kak Dara, hentikan. Aku gak mikirin si Buhai, aku hanya jawab apa adanya. Aku lebih baik main game daripada mikirin si Buhai. Gak ada manfaatnya kak. Gak percaya kakak, ujar Dara dan terus memukul Fahrul. Bunda, tolongin Fahrul bunda. Dea hanya tersenyum dan mengunyah makanannya. Udah biasa melihat anaknya seperti ini. Princess, adiknya kenapa dipukul sayang? Tanya Yudi yang baru datang bersama Bian. Dara menghentikan aksinya dan menatap pada ayahnya. Ini ya, anaknya udah mengerti cewek Buhai sekarang. Aduh Dara, Bian sampai mengangkat alis mendengarnya. Gak apa-apa Princess, bagus dong itu adiknya mengerti cewek Buhai. Adik kamu itu sudah mau 18 tahun sayang. Itu berarti dia normal. Daripada dia lebih tertarik pada cowok berotot, bisa bunuh diri, ini bunda kamu. Ayah bisa jadi duda lagi. Kalau sudah duda, ya kalian harus siap-siap punya mama baru lagi. Ayah, kompak Dea. Dara dan Fahrul tidak senang dengan kata-kata terakhir Yudi. Yudi tersenyum. Bercanda sayang, ujar Yudi menarik Dea dan mengecup rambut istrinya. Ayah jangan sok pamer kemesraan depan kita-kita deh. Protes Dara. Itu Princess sudah ada pasangan mesranya sekarang. Ujar Yudi menatap ke arah Bian. Iya, ujar Dara bangun dari duduknya, kemudian duduk di samping Bian. Bian tersenyum. Yah jomblo, gak ada pasangannya. Ujar Yudi menggoda Fahrul. Kasihan banget ya, ujar Dara ikutan. Kata siapa kasihan, justru aku jomblo dan aku bahagia. Ujar Fahrul dengan gaya sombongnya kemudian menggigit besar ayam crispy-nya. Bian semakin tersenyum melihatnya. Dimaklumi saja ya Bian kalau lagi ribut ya begini. Belum lagi kalau Ayunda dan yang lainnya ikut kumpul, ini sofa bisa gak berbentuk lagi. Ujar Dea. Ayunda, siapa itu tante? Tanya Bian. Malam semua, ujar Ayunda kebetulan sudah pulang. Bersambung. 83. Dara dan yang lainnya menoleh. Malam juga anak gadis ayah yang paling cantik. Ujar Yudi dan mengulurkan tangannya. Ayunda menyambut tangan ayahnya dan duduk menyender pada Yudi. Dea menarik nafas pelan melihatnya. Ayunda memang gak pernah mau menganggapnya bundanya. Dia hanya dianggap bunda kalau mau minta uang saja. Siapa laki-laki itu? Kenapa ayah mengizinkan preman masuk rumah ini? Ingat ya, isi rumah ini barang mewah semua, nanti rumah kita dimaling lagi. Ujar Ayunda sambil menunjuk Bian. Bian sampai kaget mendengarnya dan langsung menegakkan tubuhnya. Seumur hidupnya baru kali ini dia dituduh seorang preman. Dara mengepalkan kuat tangannya dan menatap tidak suka Ayunda. Dia tidak suka Bian dibilang preman. Kak Ayunda, ini Bian, pacarnya Kak Dara. Dia bukan preman, tampang ganteng-ganteng dan berkarisma begitu dibilang preman. Mata Kak Ayunda sehat, ujar Fahrul tidak terima calon kakak iparnya dibilang preman. Oh pacarnya si Dara, nyewa pacar di mana lo? Kak Dara gak nyewa pacar kakak Ayunda. Memangnya Kak Ayunda pikir, Kak Dara gak laku apa? Dia bahkan lebih cantik dari Kak Ayunda. Ujar Fahrul lagi. Gue jauh lebih cantik. Benar kan ya? Iya cantik. Jawab Yudi. Lo dengar sendiri kan? Kata ayah gue jauh lebih cantik. Ujar Ayunda tidak terima. Iya Kak Ayunda jauh lebih cantik di mata umum. Beda halnya dengan Kak Dara yang jauh lebih cantik di mata anak muda seperti kita-kita. Benar tidak Bian? Tos dulu Bian, ujar Fahrul sambil mengangkat tangannya. Bian yang masih syok tetap menyambut tosan Fahrul. Dara tersenyum tipis mendengarnya. Fahrul, Ayunda udah nak, di sini ada tamu. Kalian gak malu berantem terus? Ujar Yudi. Fahrul duluan ya. Dia mengataiku cantik hanya di mata umum, padahal Ayunda gak mengusik dia, kenapa dia yang kepanasan? Ayunda mengadu. Fahrul minta maaf pada Kak Ayunda, nak. Suruh dia. No, Fahrul gak salah.
Kenapa harus minta maaf? Apa yang Fahrul bilang memang benar adanya. Fahrul, yang waras yang ngalah Daf. Ujar Dara ikut memperingatkan adiknya. Dara maksud lo apa hah? Gue gak waras gitu. Lihat ya, di depan ayah sendiri, Dara mengataku tidak waras ya. Mentang-mentang dia bawa pacarnya ke rumah ini, dia semakin tidak sopan ya. Yah, Ayunda juga curiga, kalau kelakuan buruk Dara, pasti ada pengaruhnya dari pacarnya yang mirip preman itu. Ya sebaiknya larang Dara pacaran dengan preman itu. Ujar Ayunda lagi. Bian semakin syok mendengarnya. Dia juga bingung, bukankah keluarga Sanjaya terkenal dengan kekompakannya, tapi kenapa yang dia lihat sangat berbeda. Melihat karakter mereka yang suka bercanda, Bian jadi sempat berpikir, jangan-jangan ini mereka lagi akting. Dara semakin mengepalkan kuat tangannya dan menatap marah pada Ayunda. Kak Ayunda jangan asal tuduh Kak Bian. Kak Bian jelas laki-laki baik-baik. Dan dia gak mungkin bawa pengaruh buruk buat Kak Dara. Dia bukan seperti pacar-pacar Kak Ayunda, yang hobinya keluar masuk klub malam dan mabuk-mabukan. Bela Fahrul, gue gak percaya, pokoknya ayah harus adil. Ayah sudah larang Ayunda pacaran dengan Tony, maka Dara juga harus ayah larang pacaran. Ujar Ayunda, gak bisa begitu Kak Ayunda, Atoni dan Abian sangat berbeda. Atoni bisa masuk universitas juga karena privilege dari orang tuanya, dan itu juga hanya universitas swasta di Jakarta. Sangat berbeda dengan Abian, bisa kuliah di Universitas Harvard, dan itu juga lulus dengan cum laude. Satu lagi Kak Dara juga sudah lulus kuliah S1 dan usianya sudah 22 tahun, sudah sangat wajar kalau dia pacaran. Beda halnya dengan Kak Ayunda, kuliah juga belum lulus dan nilainya juga jelek terus. Wajar ayah melarang Kak Ayunda pacaran dengan orang yang membawa pengaruh buruk pada Kak Ayunda. Ujar Fahrul. Ayunda menatap Bian dan Dara bergantian. Gue gak percaya, tampang preman begitu lulusan Universitas Harvard. Lo pasti mengarang bebas demi membela preman itu. Dibayar berapa lo sama dia hah? Yah lihat itu anaknya ya. Padahal jelas-jelas Ayunda yang jadi kakaknya, tapi dia malah lebih memilih laki-laki yang gak jelas asal-usulnya. Ujar Ayunda lagi gak mau kalah. Kak Ayunda, ujar Fahrul tidak terima. Fahrul sudah boy, ujar Yudi sambil mengode Fahrul supaya diam. Kepalanya sudah mulai sakit karena ulah anak-anaknya. Fahrul diam. Dara, sebaiknya kalian pulang saja Princess. Lain kali kita akan bicara lagi. Ujar Yudi. Yudi sebenarnya tidak ada niatan menyuruh anaknya pulang. Hanya saja, jika sudah ada Ayunda di sini, maka obrolan mereka akan semakin kacau dan tidak ada titik temunya. Tapi ya, ujar Dara. Dara bahkan belum sempat ngobrol dengan ayahnya, dan dia juga belum mengutarakan niatnya minta izin pergi ke Bali. Kalau disuruh pulang ya pulang Dara. Lo gak lihat itu sudah jam 9 malam. Apa pantas anak gadis berkeliaran lewat dari jam 9 malam? Apa neneknya si Ratu gak nyariin lo pulang malam terus? Apa jangan-jangan karena itu juga lo lebih memilih tinggal di sana, biar bisa keluyuran terus, iya kan? Ujar Ayunda. Baiklah kami pulang dulu, ujar Dara cepat dan langsung bangun dari duduknya. Dia malas berdebat dengan Ayunda. Yah, Bun, Fahrul, Ayunda kami pulang. Ujar Dara dan kembali salim pada ayah. Yudi menarik Dara ke pelukannya. Maafkan ayah Princess, kalian hati-hati. Ujar Yudi pelan. Iya ya, ujar Dara berusaha tersenyum. Dara beralih memeluk Dea. Yang sabar ya sayang. Besok Bunda mampir, kita ngobrol di sana besok. Ujar Dea, sambil mengusap rambut panjang Dara. Iya Bunda. Fahrul, ujar Dara memeluk Fahrul. Fahrul balas memeluk erat kakak kesayangannya. Bian juga melakukan halnya yang sama. Memberi salam pada Yudi. Kami pulang Om. Iya, kalian hati-hati. Langsung antar Dara ke rumah dan jangan singgah-singgah di tempat lain lagi.
Iya Om. Bian lanjut salam pada Dea, Fahrul dan Ayunda. Ayunda hanya salam cepat saja padanya. Kami pulang semua, ujar Dara sambil menarik tangan Bian. Ayah lihat itu, Dara berani pegang-pegangan tangan di depan ayah. Ujar Ayunda lagi. Dara tidak lagi memperdulikan ucapan Ayunda, dia terus melanjutkan langkahnya. Sudah tidak apa-apa, biarkan saja sayang, hanya pegangan tangan ini. Selalu saja begitu, ayah selalu saja membela Dara, padahal jelas-jelas apa yang dilakukannya salah. Bukan membela sayang, Ayunda juga suka pegangan tangan kan sama pacarnya. Hayo ngaku sama ayah, ujar Yudi berusaha mencairkan suasana. Enggak ya, ujar Ayunda dan memeluk Yudi dari samping. Yudi balas mengusap rambut Ayunda dan mengecup rambut Ayunda. Bukan maksud Yudi pilih kasih. Dia sangat tahu karakter anak-anaknya. Di antara semuanya Dara yang paling dewasa pemikirannya, dan itu karena keadaan. Dan yang paling labil adalah Ayunda dan itu juga karena keadaan. Ayunda memiliki ibu kandung yang sangat memanjakannya. Yudi protes pada mantan istrinya juga gak akan didengarkan, jadi Yudi hanya bisa berusaha menambahkan stok sabarnya. Beruntung dia memiliki Dea, istri yang luar biasa sabar, dan selalu mengerti dia. Ayunda tersenyum senang dalam pelukan ayahnya. Dia memang sengaja melakukannya. Dengan begitu kan pacarnya Dara, ilfil melihat Dara dan keluarganya. Jika pacar Dara itu baik dan berpendidikan, dia pasti mikir 1000 kali melanjutkan hubungannya dengan Dara. Ayunda gak akan bisa terima kalau Dara dapat pacar, lebih dari pacarnya. Pokoknya Dara harus dapat pacar yang biasa-biasa saja, dan gak ada istimewanya. Asteris. Sayang, kenapa kamu diam terus? Tanya Bian begitu mereka sampai di rumah Eyang Dira. Rumah mereka cukup dekat dan gak sampai 5 menit perjalanan naik mobil. Gak apa-apa Ay, kamu sudah lihat kan seperti apa keluargaku, dan bagaimana menurut kamu? Sejujurnya aku cukup shock juga sayang. Semula aku pikir itu Ayunda hanya akting, tapi ternyata itu beneran. Apa ini juga alasannya kenapa kamu memilih tinggal di rumah ini? Iya Ay, aku gak mau nambah beban pikiran ayah. Karena kesalahannya di masa lalu, sampai sekarang dia harus menanggung akibatnya. Dia mempunyai 4 anak dari 4 perempuan yang berbeda, dan dia harus berusaha keras agar bisa bersikap adil pada keempat anaknya, dan di antara kami semua yang paling gak mau mengalah itu adalah Ayunda. Ayunda juga sebenarnya bisa jadi anak yang baik dan penurut, tapi karena dipengaruhi oleh maminya jadilah sikapnya semakin menjadi dan seenaknya. Tapi Ay, gak kecewakan dengan keluargaku. Jelas Dara, kenapa aku harus kecewa sayang, keluargaku jauh lebih parah. Justru kepercayaan diriku jadi bertambah, aku jadi gak terlalu minder lagi sama kamu. Ucap Bian. Dara tersenyum mendengarnya. Bersambung. 84. Dara yang sedang merapikan kasurnya menoleh begitu mendengar ponselnya berbunyi. Dara mengambil ponselnya, dan melihat pesan yang masuk. Senyum Dara mengembang membaca pesan dari Bian. Assalamualaikum, selamat pagi sayang. Ayo kita sholat. Dara senang melihat perubahan Bian. Ini pertama kalinya Bian mengirimkan pesan ajakan sholat padanya, dan rasanya ada manis-manisnya gitu. Waalaikumsalam, pagi juga Ay. Iya, ini aku juga mau ambil wudhu. Jangan lupa doakan aku sayang. Iya, Ay juga. Oke sayang, miss you. Miss you too. Dara kembali meletakkan ponselnya, masih ada senyum di wajahnya. Dara baru tahu punya pacar itu ternyata menyenangkan. Ada yang perhatian dan dia juga jadi lebih bersemangat, meski terkadang ada masalah juga. Dara masuk kamar mandi dan mengambil wudhu. Setelah selesai sholat, Dara mengganti bajunya kemudian keluar dari kamar. Dia ingin memanggil Ratu. Hari ini Dara dan Ratu mau olahraga pagi. Morning Princess, ujar Ratu yang sudah siap dengan baju olahraganya. Pagi juga, udah siap olahraga? Siap dong,
Ayo kutalet, let's go. Ujar Ratu semangat dan menggandeng tangan Dara. Oke, mau ke GBK atau keliling taman saja? Tanya Dara sambil melangkahkan kakinya. Keliling taman saja Princess, lagi mau makan bubur ayam yang dekat taman. Oke, sampai lantai bawah Dara dan Ratu masing-masing mengambil sepedanya. Morning Pak Satpam, olahraga dulu Pak, biar makin tampan. Ujar Ratu begitu mereka melewati gerbang. Oke, Non, ujar Pak Satpam mengacungkan jempol. Dara ikut mengacungkan jempol sambil mengayuh sepedanya. Hai Ratu, tungguin dong. Ujar Dara begitu Ratu mengayuh cepat sepedanya. Ratu hanya mengacungkan jempolnya tanpa menoleh. Ratu merindukan suasana pagi yang terasa sangat segar. Dara mempercepat mengayuh sepedanya hingga berada di samping Ratu. Suasana jalanan yang masih cukup gelap dan sepi membuat Dara dan Ratu bebas memainkan sepedanya. Princess, ada jambu merah-merah tuh. Ujar Ratu begitu melewati rumah warga yang ada pohon jambunya. Di belakang rumah juga jambunya sedang berbuah Ratu. Apalagi di rumah kamu yang di Bogor, pada banyak yang berbuah itu. Kalau mau nanti minta kirimin onti saja. Jambunya gak enak Princess. Gak enak gimana? Jambunya manis begitu. Biasanya juga kamu suka, tapi gak ada rasa malingnya. Ratu, ujar Dara melotot. Bercanda Princess, jangan terlalu serius dong. Nanti cepat tua loh. Princess, gimana pertemuan kalian dengan Onti dan Om semalam? Kacau Ratu. Kacau kenapa? Om dan Onti gak setuju. Bukan gak setuju. Ayah dan Bian baru bicara sebentar. Aku dan ayah juga belum sempat ngobrol tapi Ayunda sudah datang. Ayunda sampai ngatain Bian preman, dan bawa pengaruh buruk buatku. Kurang asem itu si Ayunda. Sok tahu banget jadi orang. Terus Princess gak melawan. Enggak Ratu, Fahrul yang membelanya. Aku gak ingin ayah dan bunda tambah pusing. Aku juga sangat tahu karakter Ayunda. Takutnya dia makin gak bisa terima kalau tahu Bian adalah CEO dan sebentar lagi akan bekerja sama dengan A. David. Ratu kan tahu dia gak akan bisa terima aku lebih dari dia. Benar juga ya. Nanti dia semakin iri lagi. Udah kita ganti topik cerita saja, gak menarik bahas Ayunda. Ah iya, tentang kita yang ingin menemui Tante Ayu dan mengatakan tentang Princess adalah anak kandungnya. Princess udah ceritakan pada Om Yudi belum? Belum. Kenapa? Aku ragu Ratu, dan aku juga belum ada keberanian. Tapi aku sudah ceritakan pada Bunda. Dan aku yakin Bunda pasti sudah menceritakannya pada ayah. Aku masih butuh waktu Ratu. Jangan lama-lama Princess. Iya Ratu. Sebentar Ratu. Ujar Dara menghentikan sepedanya begitu mendengar ponselnya berbunyi. Ratu ikut berhenti. Ratu diam-diam tersenyum melihat tingkah Dara. Selama ini Dara paling anti bawa ponsel saat mereka olahraga. Dan ini bukan Dara banget. Memang beda banget kelakuan kalau sudah punya pacar dan sedang jatuh cinta. Pasti Mas Bian, ujar Ratu begitu Dara menutup sambungan teleponnya. Dara tersenyum. Iya hehe, apa katanya, mau ngajak sarapan bareng. Pintar juga itu mas-mas modusnya. Padahal abis ketemuan juga, mau ketemuan lagi. Terus kalian mau sarapan di mana? Apa dia minta Princess buatkan sarapan? Enggak Ratu, kita sarapan di tukang bubur biasa saja. Kalian aja kali, aku gak mau jadi nyamuk. Pak Doni juga ikut Ratu. Bian belum bisa nyetir sendiri. Ada Maipo juga, kalau begitu aku ikut. Ujar Ratu senang. Dasar, ayo kita mutar sekali lagi. Oke Princess, asteris. Oh. Panggil Ratu senang begitu melihat Doni dan Bian jalan menghampirinya dan Dara. Doni tersenyum dan mempercepat langkahnya. Assalamualaikum Bi, ujar Doni. Waalaikumsalam, sini duduk Po, ujar Ratu sambil menepuk kursi di sampingnya. Salim dulu, Ratu nurut. Kangennya aku, ujar Doni kemudian mencubit gemas kedua pipi Ratu.
Oh sakit, lebih sakit hatiku yang harus menahan rindu Bi. Lebay, ujar Ratu beralih menatap Bian yang mengecup rambut Dara. Ingat ya ini tempat sarapan, bukan tempat untuk bermesraan. Sindir Ratu, sirik saja kamu Ratu, ujar Bian, sedangkan Dara hanya senyum saja. Aku sirik sama Mas Bian. Gak banget deh, udah Bi. Ngomong-ngomong kalian udah pesan makanan belum? Tanya Doni. Udah po, itu sudah datang. Ujar Dara saat penjualnya mendekat pada mereka. Sepertinya buburnya enak, kita harus sering-sering sarapan di sini. Lo setuju kan Bian? Ujar Doni begitu buburnya diletakkan di depannya. Bian mengangguk mantap. Dara seketika menatap Bian. Ai yakin, Ai lebih suka bubur ini, atau sarapan buatanku? Tanya Dara. Tentu saja aku lebih suka sarapan buatan kamu sayang. Terus kenapa Ai ingin sering-sering sarapan di sini? Tentu saja biar lebih sering sarapan dengan kamu sayang. Dara tersenyum. Sadar Oi di sini gak hanya kalian berdua. Goda Doni. Sirik saja lo Doni. Cuek Bian kemudian memakan sarapannya. Udah po jangan ganggu orang lagi kasmaran. Sombongnya semakin menjadi po. Ujar Ratu pura-pura. Benar juga ya Bi, kelihatan banget alaynya ya Bi. Maklumlah po, namanya juga gak pernah pacaran, jadi sekalinya punya pacar ya begitu, norak banget. Kita jangan norak begitu ya Bi. Tentu saja enggak po, kita ini kan pasangan paling sweet dan kompak. Iya Bi, tos dulu Bi, ujar Doni sambil mengangkat tangannya. Ratu menyambut tosan Doni. Udah puas kalian membicarakan kami? Tanya Dara. Ratu dan Doni saling menatap kemudian tersenyum. Belum, kompak mereka. Dasar, ujar Dara tersenyum. Oh iya Dara, hari ini kan kamu gak kerja lagi. Kamu gak ada niatan mengantarkan makan siang untuk Bian? Tanya Doni. Dara seketika menatap Bian, kemudian menggelengkan kepalanya perlahan. Dara sebenarnya gak masalah mengantarkan makan siang untuk Bian. Hanya saja Dara malas bertemu Sisi. Belum lagi Dara sedang merencanakan pura-pura menjauhi Bian depan Sisi. Kenapa? Tanya Doni. Ya saya hanya gak mau dinilai terlalu mengejar-ngejar Bian, Pak. Dan saya juga malas jadi bahan gosip lagi. Hanya saja kalau kalian mau, saya bisa mengirim makan siang ke kantor. Gak usah sayang, kamu lebih baik fokus dengan aktivitas kamu. Iya Ai, makasih pengertiannya Ai, tapi aku sama sekali gak masalah kalau kalian memang mau Ai, karena setelah ini aku mau ke restoran Onti, dan di sana juga aku ingin belajar masak. Biar kami saja nanti yang akan ke sana, nanti kamu kirimkan saja alamat restorannya. Jangan, ujar Dara cepat. Kenapa? Bingung Bian. Ya kan yang mengurus semua kebutuhan Ai itu Sisi. Aku malas bertemu Sisi di restoran Ai. Yakin hanya malas saja. Ya yakin Ai, ujar Dara sedikit gugup. Jujur saja pada kami Princess, pasti ada alasan lain selain malas. Ujar Ratu yang tahu banget tentang Dara. Dara seketika menatap Ratu. Benar kata Ratu, Dara. Jangan sembunyikan apapun yang menyangkut Sisi pada kami. Ujar Doni. Dara menatap pada Doni dan beralih pada Bian. Bian menganggukkan kepalanya, seolah minta Dara mengatakan semuanya. Sebenarnya Sisi minta aku menjauhi Bian, dan aku sudah setuju. Kamu setuju sayang? Kaget Bian. Ai dengarkan aku dulu. Aku setuju hanya pura-pura saja Ai. Kemarin posisiku terjepit. Kalau aku gak setuju maka dia akan mengumumkan tentang surat perjanjian itu. Jelas Dara, berarti sekarang di hadapan Sisi kamu ingin pura-pura menjauhi Bian gitu? Tanya Doni. Iya Pak, ide kamu boleh juga, terlebih lagi kamu juga gak lagi kerja di kantor. Jadi itu mudah saja, itu dia Pak. Makanya kalau aku tiba-tiba menjauh, kamu jangan berpikir negatif dulu. Semua yang aku lakukan demi hubungan kita, Ai. Iya sayang,
Bersambung. 85. Ardi ke ruangan saya sekarang, dan bawakan jadwal saya. Ujar Bian begitu dia sampai di kantor. Baik Pak, ujar Ardi. Bian kembali melanjutkan langkahnya. Selamat pagi Pak, ujar Sisi bangun dari duduknya. Bian menatap Sisi dan mengangguk kecil. Senyum Sisi mengembang. Pak Bian mulai meresponku. Ah, ini benar-benar bagus. Aku yakin sebentar lagi dia tidak hanya meresponku, tapi menyapaku juga. Batin Sisi senang. Sisi makin tidak sabar melakukan semua rencananya, dan tentu saja dengan bantuan dari Ayu dan Sinta. Sementara dalam ruangannya, Bian meletakkan tasnya dan melonggarkan sedikit dasinya. Tok tok tok, masuk. Ardi membuka pintu ruangan Bian dan jalan ke arah meja Bian. Langsung bacakan saja. Iya Pak, pagi ini Bapak mengerjakan laporan. Jam 10 ada meeting bersama para dewan direksi. Setelah jam makan siang Bapak ada kunjungan ke Hotel Agung Purnama, dilanjutkan dengan meeting dengan penanggung jawab hotel. Jam 4 sore dilanjutkan meeting dengan brand ambassador untuk pembuatan iklan baru. Dan ini juga ada undangan dari pemilik perusahaan Wijaya Group untuk Bapak. Tempatnya di Hotel Wijaya sendiri. Saya bisa berikan undangan ini pada Pak Doni untuk menggantikan Bapak, jika Bapak tidak berkenan hadir. Jelas Doni sambil meletakkan undangannya di meja Bian. Bian menatap undangannya. Seandainya saja dia bisa datang bersama Dara, maka dia akan dengan senang hati menghadiri undangan itu. Berikan pada Doni saja, putus Bian. Dia paling malas menghadiri undangan. Apalagi ini hanya undangan pernikahan. Baik Pak, Pak di sini juga ada tawaran untuk Bapak sebagai pembicara di beberapa universitas. Salah satunya Universitas UI juga Prasetya Mulia. Jika Bapak berkenan, saya akan membuatkan jadwal. Buatkan saja jadwalnya. Baiklah Pak, saya akan segera membuatkan jadwal. Ardi jadwalnya setelah saya dari Bali saja, dan saya 2 hari di Bali. Iya Pak, kalau begitu saya permisi Pak. Ardi tunggu. Iya Pak, kamu cari nomor ponsel Alfa. Dan jangan beritahu siapa-siapa kalau saya mencarinya. Ujar Bian teringat dengan pesan Yudi. Alfa? Pak, bingung Ardi. Iya dia adik tiri saya, ada dari Taeh Momi Ayu. Ujar Bian kesusahan nyebut Ayu Momi. Baik Pak, kamu lanjut kerja lagi. Baik Pak, saya permisi Pak. Iya, baru juga Ardi pergi ponsel Bian berbunyi. Bian tersenyum. Dia yakin Dara pasti yang menghubunginya. Bian mengambil ponselnya. Senyumnya memudar begitu melihat panggilan dari Yudi. Om Yudi, ada apa dia menelponku pagi-pagi? Ujar Bian seketika gugup. Pikirannya jadi kemana-mana. Dengan perlahan Bian menekan tombol jawab. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Bian, apa kamu ada dapat undangan pernikahan anak Wijaya? Iya ada Om. Kenapa? Kamu hadiri? Tidak Om, kamu harus menghadiri undangan itu. Kenapa Om? Begini Bian, menghadiri undangan pernikahan juga penting. Kamu tahu Wijaya Group kan salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Undangannya juga pastinya kebanyakan dari kalangan pebisnis, dan ini bagus untuk memperluas circle pertemanan kamu. Ingat Bian, banyak teman juga termasuk memperbanyak rezeki. Jangan terlalu menutup diri. Bian tampak terharu mendengarnya. Dia tidak menyangka Yudi seperduli ini padanya. Apa Om akan ke sana juga? Tentu saja. Untuk kita yang kalangan pebisnis ini juga penting, karena di sini waktunya kita menyenangkan istri kita juga. Ini sebagai pelajaran untuk kamu, kalau kamu sudah nikah nanti. Istri kamu pasti akan senang kalau kamu ajak dia menemui teman-teman kamu sesama pebisnis, dan dia juga jadi semakin banyak kenalan dan pengalamannya. Sekaligus ajang pamer juga untuk mereka. Ajang pamer Om. Iya, nanti kamu akan mengerti dengan sendirinya apa maksud perkataan Om. Perlahan-lahan saja. Iya Om. Baiklah Om, saya akan menghadiri undangan itu. Bagus. Tapi ingat Bian,
Untuk kalangan pebisnis kamu ini masih tergolong sangat muda. Om sarankan kamu harus lebih berhati-hati. Jangan mudah percaya pada sesama pebisnis, dan harus pintar-pintar bermuka dua karena tidak semua pebisnis itu baik hatinya. Iya Om, saya mengerti. Terima kasih banyak sudah mengingatkan saya Om. Meski ini hanya hal sederhana tapi sangat berarti untuk saya. Ini cara Om menjerat kamu Bian. Maksudnya Om, bingung Bian. Dengan begini kamu akan semakin berhutang budi pada Om. Kalau kamu sudah berhutang budi harusnya kamu tidak berani menyakiti anak Om. Kamu ini pebisnis bukan? Harusnya dalam hal sekecil apapun, kamu bisa membaca situasi. Jangan terlalu polos Bian. Seorang pebisnis susah maju kalau terlalu polos. Iya Om. Saya akan belajar lebih banyak lagi Om, dan Om tenang saja tanpa berhutang budi juga gak ada niatan sedikit pun menyakiti Dara. Om pegang janji kamu Bian. Satu lagi saat semakin sukses akan semakin banyak cobaannya dan cobaan yang paling berat itu wanita. Om minta pada kamu agar menjaga diri kamu baik-baik, dan berhati-hatilah dengan wanita sekitar kamu. Ingat pesan Om. Saat fokus kamu hanya pada satu wanita, dia tidak hanya membantu kamu mencapai segalanya, tapi jalan rezeki kamu juga pasti akan dipermudahkan. Iya Om, akan saya ingat pesan-pesan Om. Sekali lagi terima kasih banyak Om. Iya sama-sama, saya lanjut kerja lagi. Iya Om. Bian menutup sambungan teleponnya dan menggenggam erat ponselnya. Seumur hidupnya baru kali ini dia dinasehati seperti ini. Terima kasih banyak Om Yudi. Akhirnya aku bisa mendengar nasihat tulus, seperti nasihat seorang papa pada anaknya. Aku janji Om tidak akan mengecewakan Om. Gumam Bian. Bian kemudian menekan interkomnya. Ardi ke ruangan saya sekarang. Baik Pak. Tok tok tok. Masuk. Ada apa Pak? Tanya Ardi. Saya minta undangannya, saya yang akan menghadiri undangan itu. Ardi tampak menatap bingung Bian, ada apa dengan Pak Bosnya? Baik Pak, apa Bapak datang ke sana bersama Dara? Bian seketika menatap Ardi, kemudian menggelengkan kepalanya. Bian dan Dara sedang menjalankan misinya dan mereka tidak mau mengumbar kebersamaan di hadapan banyak orang. Saya akan datang bersama Sisi saja, ujar Bian. Baik Pak, sementara itu di lain tempat tapak Dara memasuki restoran milik auntinya. Alis Dara terangkat begitu melihat para karyawan yang tampak sibuk, padahal ini belum jam buka restoran tapi mereka sudah sibuk saja. Apa ada banyak pesanan hari ini? Batin Dara. Dara mempercepat langkahnya. Pagi Mbak Dewi, ujar Dara. Dara hampir banyak kenal pelayannya. Dara sering makan di sini dan mereka juga tahu kalau Dara keponakan dari pemilik restoran. Dara, pagi juga Dara. Ada apa tumben masih pagi ke sini? Dara mau bertemu Chef Mbak, dia ada. Ada, hanya saja dia sedang tidak bisa diganggu saat ini. Lagi banyak pesanan. Benarkan dugaan Dara. Pesanan kemana Mbak? Biasa pesanan makanan tambahan untuk acara pernikahan anak pemilik hotel. Dara mengangguk mengerti. Kalau Pak Manajer, dia ada di ruangannya. Saya ke ruangannya Mbak. Iya, kamu masih ingat ruangannya kan? Ingat dong Mbak, Dara ke sana dulu. Iya, Dara melangkahkan kakinya dengan semangat. Sesekali Dara tersenyum pada para pelayan yang berpapasan dengannya. Tok tok tok. Dara mengetuk pintu ruangan manajer restoran. Masuk. Pagi Pak, maaf Dara ganggu. Dara, silahkan duduk Dara. Apa Dara ganggu? Ujar Dara setelah duduk. Tentu saja enggak. Pak Adi juga sudah menghubungi saya, kalau kamu mau datang. Iya Pak, saya mau belajar masak dan juga cara mengelola restoran. Iya saya sudah tahu. Tapi kerja di restoran itu berat loh, apa kamu sanggup? Semua kerjaan juga akan terasa berat kalau kita menganggapnya sebuah pekerjaan Pak. Tapi kalau kita mengingat uangnya dan mencoba menikmatinya pasti terasa ringan. Kamu ini bisa saja. Lalu kapan kamu mau mulai kerja? Hari ini juga saya siap Pak,
Tapi saya mau jadi kartawan spesial, saya mau tahu tentang semuanya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Iya Dara, yang penting kamu bertanggung jawab dengan apa yang kamu kerjakan, dan jangan asal-asalan. Siap Pak, semangat Dara. Bagus, kamu temui Dewi, minta seragam padanya, dan tanyakan apa yang bisa kamu bantu dan ingat harus cermat dan cekatan jaga, gak boleh malas-malasan. Ini demi kemajuan kamu. Oke Pak Manajer yang tampannya sedang-sedang saja. Kamu ini, ujarnya tersenyum. Dara keluar dari ruangan manajer, tapi sebelum menemui Dewi, Dara ingin menghubungi Bian terlebih dulu. Senyum Dara mengembang begitu membuka ponselnya dan ternyata ada pesan masuk dari Bian. Dara langsung membaca pesannya. Assalamualaikum sayang, balas oke kalau kamu bisa ditelepon. Ternyata kita sehati gumam Dara. Dara kemudian membalas oke. Hanya dalam hitungan detik ponselnya kembali berbunyi, dan ini video call. Dara langsung merapikan penampilannya, biar terlihat cantik di kamera. Bersambung.